Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita semua. Allah menyebutkan kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau sekiranya engkau menghitung nikmatku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan terhitung olehmu. Salawat beserta salam marilah kita hadiahkan kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat takwa kepada kita semua. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Di dalam kitab Bahjatul Qulubul Abrar halaman 40 yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di menyebutkan kepada kita semua, hadis ini merupakan hadis yang sangat agung. Di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala dan hak hamba-hambanya. Hak Allah subhanahu wa ta'ala bertakwa dengannya, dengan sebenar-benar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakni menjaga diri dari hal-hal yang dapat dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, serta menjalankan perintah-perintah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Kaum muslimin rahimakumullah, wasiat takwa ini adalah wasiat yang datang langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan wasiatnya kepada kaumnya. Allah ta'ala mensifati orang-orang yang bertakwa dengan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu keimanan dan akidah harus dimiliki, akidah keimanan yang lurus oleh seorang hamba yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaikan sebuah pohon, akarnya bagaikan akidah seorang hamba yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan batangnya merupakan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kemudian ranting, dedaunan serta buahnya merupakan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan amalan zahir maupun amalan batin, maupun amalan ibadah mahdoh maupun amalan ghairu mahdoh, semestinya kita tingkatkan dengan selalu mewujudkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika seorang hamba yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apabila ia diberikan ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ia selalu bersabar dengan ujian tersebut, karena ia tahu, orang-orang yang bertakwa, ia mengetahui bahwasanya ujian tersebut diberikan kepadanya, Allah telah memilih kepadanya, hanya dialah yang sanggup untuk memikul ujian tersebut. Maka orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan merasakan ketenangan di dalam hatinya ketika diberikan ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
dalam keadaan lapang pun kaum muslimin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika di dalam kehidupan sehari-hari ia diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah ia sebagai seorang pedagang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia tak pernah berlaku curang terhadap barang dagangannya dan ia tak mau mengurangi timbangan ketika ia melakukan transaksi dengan para konsumennya. Begitulah sifatnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dimanapun ia berada, dalam keadaan apapun ia selalu menyatakan di dalam hatinya Allah selalu mengawasinya. Ia menyatakan di dalam hatinya Allah selalu dekat kepadanya. Maka apabila ada orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apabila ada orang-orang yang diberikan amanah jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia tidak akan mau yang namanya untuk menyia-nyiakan amanah tersebut, untuk memperkaya dirinya dan menzalimi masyarakatnya. Kaum muslimin rahimakumullah, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita semua, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Timbul pertanyaan kaum muslimin, lantas bagaimana sekiranya orang-orang yang telah terlanjur berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Bahjatul Qulubil Abrar ini menyebutkan kepada kita semua, maka iringilah perbuatan yang buruk tersebut, iringilah perbuatan dosa-dosa tersebut dengan perbuatan kebaikan-kebaikan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik, sehingga dengan perbuatan baik tersebut bisa menghapuskan dosa-dosa yang dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, bertemanlah dengan orang-orang yang baik akhlaknya, bagaikan engkau bersahabat dengan pandai besi. Ketika engkau selalu bergaul dengannya, pasti baun dari besi tersebut di dalam baju kita maupun di kulit tangan kita juga akan bagaikan berbau seperti besi. Tapi cobalah kalau sekiranya kita berteman dengan tukang parfum, setidak-tidaknya baju kita pun ikut terbau harum oleh parfum tersebut. Begitulah keadaan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya, perasaannya, perbuatannya, seluruh langkah-langkahnya ia meyakini semuanya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ia merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.